Itu hukum tapi tidak adil. Maka Allah menegaskan antahkumu bil adl, hendaknya kamu berhukum dengan adil, karena belum tentu hukum itu adil meskipun namanya hukum. Itu artinya apa? Ada orang menegakkan hukum tidak dengan adil. Bagaimana caranya orang menegakkan hukum tidak dengan adil? Hukumnya dimain-mainkan. Man qatala mu'minan muta'ammidan secara sengaja fajaza'uhu jahannam. Vonis neraka jahanam dari Ustadz Abdul Somad terhadap polisi, sesungguhnya itu narasi yang sangat ngawur karena menggunakan dalil secara serampangan. Negara tidak boleh kalah dengan premanisme. Wahai saudaraku Somad, sesungguhnya kamu itu pintar. Pergunakanlah kepintaranmu itu untuk sesuatu yang bermanfaat. Sampaikanlah ayat-ayat Tuhan itu dengan hati yang bersih dan jangan kau kotori dengan nafsu dunia. Ketika negara membutuhkan, rakyat membutuhkan, tidak hadir. Negara tidak boleh kalah. Negara tidak. Bahwa pemerintah akan menindak tegas dan melakukan penegakan hukum untuk segera ditahan, karena sudah berulang kali selalu mengulang-ulangi, berpotensi besar untuk melarikan diri. Alasan penahanan pertama agar tersangka tidak melarikan diri, kemudian tersangka tidak menghilangkan barang bukti, dan yang ketiga adalah tidak mengulangi perbuatannya. Indonesia adalah negara demokrasi, tetapi jangan lupa bahwa Indonesia juga adalah negara nomokrasi. Kepada aparat keamanan, pemerintah meminta untuk tidak ragu dan bertindak tegas. Ketika kau gadaikan ayat-ayat itu dengan harga murah, jangan salahkan kalau kelak Tuhan akan membuka aibmu satu persatu di dunia. Engkau akan ditelanjangi tanpa dosa. Mat katanya. Ustadz Mahir udah masuk, Ustadz Yusnur masuk, nampakku kau tak lama lagi. Kalau engkau bertahkim, menegakkan hukum atau memerintah di antara sesama manusia, hendaknya kamu menegakkan hukum dengan adil. Penahanan Rizik Syihab telah mengundang banyak perhatian, termasuk pendakwah kondang Abdul Somad atau UAS yang langsung menyindir dengan mengutip hadis Rasulullah SAW tentang kezaliman di akun Instagramnya pada Minggu 13 Desember. Tentu saja, Ustadz Abdul Somad dalam hal ini menyindir pemerintah yang dianggapnya telah melakukan kezaliman terhadap Rizik Syihab. Tanpa mau membuka pikiran alias membutakan diri, meskipun sebenarnya Abdul Somad tahu bahwa Rizik Syihab melakukan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19. Rasulullah bersabda, siapa yang berjalan bersama orang zalim untuk menguatkan orang zalim itu, ia tahu bahwa orang itu zalim, maka sesungguhnya ia akan keluar dari Islam. Bila dicermati, apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad dalam Instagramnya tersebut, sebenarnya dia sedang menyindir dirinya sendiri. Bagaimana bisa UAS tidak berpikir jika Rizik Syihab dengan FPI-nya ini telah berulang kali berbuat zalim dan melukai hati masyarakat kecil dengan berbagai aksi brutal dan anarkisnya? Pura-pura tidak tahu atau masa bodohkah Abdul Somad terhadap kenyataan itu? Jangan hanya karena Rizik Syihab ini seorang ulama, lantas Ustadz Abdul Somad membela tanpa mau memahami hukum yang berlaku di Indonesia. Seharusnya dengan kepandaiannya, dia tahu bahwa ini bukan tindakan zalim. Ini adalah penerapan hukum negara Indonesia kepada siapapun warga negara Indonesia yang melanggar, tidak terkecuali Rizik Syihab, termasuk UAS tersendiri. Jika melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, maka UAS pun akan terjerat dengan hukum yang sama. Saat ini, pemerintah Indonesia berupaya berlaku adil dengan menerapkan hukum ke siapapun yang melanggar, termasuk pejabat ataupun aparat. Ketika melanggar akan diproses secara hukum. Itu bunyi ayat Quran dan hadis. Makanya menteri atau pejabat yang korupsi harus ditangkap. Pun preman yang melanggar hukum kita tangkap, kata Mahfud MD.
Sindiran Abdul Somad tak menepuk air di dulang terpecir muka sendiri. Maksud hendak menyudutkan, tetapi tersudut diri sendiri. Semakin menunjukkan kebodohannya sendiri dan bahkan semakin mematrikan siapakah Abdul Somad sebenarnya. Tidak berlebihan jika Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi cuitan penceramah Ustadz Abdul Somad yang dalam akun media sosialnya menyinggung orang zalim dengan mengutip hadis Rasulullah SAW. Menurut Mahfud MD, apa yang dikatakan Ustadz Abdul Somad tersebut juga berlaku bagi UAS sendiri. Mahfud mengatakan, UAS sebagai tokoh agama juga kerap bergandengan dengan orang lain yang sudah tentu harus menghindari menguatkan orang yang zalim. Sehingga menurut Mahfud, dalil tersebut juga tepat untuk mengingatkan diri UAS sendiri. Bagus, itu berlaku bagi UAS juga yang banyak bergandengan dengan berbagai orang. Sama dengan dalil saya bahwa jika berlaku tidak adil, negara akan hancur, tinggal nunggu waktu, kata Mahfud dalam akun Twitternya pada Minggu 13 Desember 2020. Mahfud pun menyampaikan pandangannya. Menurut dia, pendapat itu bagus. Mantan Ketua MK ini menegaskan, penegakan hukum dilakukan dengan tegas. 2 jenderal polisi digelandang ke pengadilan. Jaksa dicokok juga buron koruptor Joko Chandra. Ada lagi Maria Paluene Lumoa yang juga ditangkap. 4 koruptor Jiwasraya dijatuhi hukuman seumur hidup. Kalau mau cari-cari ya ada saja yang belum tertangkap. Tapi intinya pemerintah akan runtuh kalau berlaku tak adil siapapun, ujarnya. Menanggapi UAS yang telah mengunggah potongan video ceramahnya tentang keadilan, Mahfud menjawab bijak dan tegas. Tidak apa-apa, dalil itu berlaku bagi semua. Kan UAS memposting ceramah saya bahwa negara akan hancur kalau tidak adil. Itu berlaku bagi siapapun dan kapanpun. Makanya menteri korupsi pun kita borgol dan membuka peluang dihukum mati. Tapi pengacau yang di luar pemerintah juga harus ditindak. Salah, kata Menteri Pertahanan era Presiden Gus Dur ini. UAS sebelumnya mengunggah potongan video khutbah Mahfud MD di Masjid Al-Akbar Surabaya dalam akun Instagramnya. Saat itu, Mahfud menegaskan negara akan hancur jika tidak ada keadilan. Hal ini merujuk pada Al-Quran Surat An-Nisa. Diduga kuat, unggahan Ustadz Abdul Somad itu untuk menyindir Mahfud MD. Potongan ceramah itu diunggah setelah Habib Rizik Syihab ditahan Polda Metro Jaya sebagai tersangka kasus penghasutan. Mahfud MD adalah salah satu dari sekian banyak orang yang merasakan zalimnya FPI. 4 anggota FPI Pasuruan menebarkan ujaran kebencian dan pengancaman terhadap Menko Polhukam Mahfud MD melalui media sosial. Perlakuan zalim terhadap Mahfud MD dilakukan oleh anggota FPI bernama MN melalui unggahan video ujaran kebencian oleh sebuah akun YouTube bernama Amazing Pasuruan beberapa waktu lalu. Tergambar seorang pria berkemeja pink, berpeci dan berkacamata hitam tengah berbicara dalam bahasa Madura dan menyampaikan pesan kepada Mahfud MD. Di awal omongannya, MN menyampaikan unek-unek dan kekecewaannya kepada Mahfud MD yang menyebut Imam Besar FPI Muhammad Rizik Syihab dengan nama saja tanpa gelar Habib. Jadi yang seperti itukah yang Abdul Somad bela? Mahfud menduga mereka ini ingin mengadu domba dirinya dengan orang Madura. Tidak sedih ataupun senang, itu urusan aparat. Cuma catatan saya, semuanya orang Pasuruan tapi kok mengancam saya kalau pulang ke Pamekasan Madura. Sekilas mereka ingin mengadu domba antara saya dengan orang Madura, kata Mahfud MD dikutip pada Minggu 13 Desember 2020.